Glenn, papa di luar, ayo main yuk, tapi nggak dibukain. Teriak-teriak di depan, teriak-teriak ke belakang, muter sampai ke belakang, itu tetap nggak dibukain. Nggak pernah ketemu sampai sekarang, semuanya diblok. Dia sakit hati, utangnya ditagih, utangnya ke keluarga saya, almarhum mama saya. Glenn bilang, papa, aku pernah ditendang sama om, suami sirihnya. Aku sampai jatuh ke kasur, terus kepalaku kejedot. Setelah nggak bisa ketemu itu, ke KPAI. Benernya hanya 2 bulan. Ditutup lagi aksesnya. Ngadu ke KPAI lagi ya? Ngadu, hasilnya disuruh pulang. Saya sempat bilang ke KPAI dan ke Komnas dan ke yang lain, kenapa harus nunggu viral dulu dan harus nunggu anak pejabat, selebgram baru mereka gerak sih? Papa kangen sama Glenn, mau peluk, mau jalan sama Glenn. Ya mau ajak main Glenn lagi. 3, 2, 1, close the hordeng. Cek. Oke, yes. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Sekaligus juga saya pengen minta doa restu buat kalian juga, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, dan juga minta doa restu buat istri saya yang juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Jakarta Selatan, Dapil 7 untuk Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Mohon restunya. Dan sekarang kita bersama dengan Mas Sinyo. Ya. Biasanya kita menangani kasus seorang ibu yang tidak bisa bertemu dengan anaknya karena anaknya dikuasai oleh mantan suaminya atau suaminya. Sekarang sebetulnya ini banyak yang salah kaprah terjadi di negara kita ya. Orang tua boleh bercerai, hak asuh mungkin ada di tangan salah satunya. Tapi tidak berhak ya salah satu orang tuanya walaupun memiliki hak asuh untuk memisahkan anaknya dari orang tua yang satu lagi. Karena ini saya tegaskan bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ini bisa kena kasus diskriminasi. Ya, banyak orang yang nggak tahu bahwa ini ada undang-undangnya. Jadi ini bisa kita lakukan tuntutan nih, ya kan. Nah, tapi biasanya yang kita tangani perempuan-perempuan yang nggak bisa ketemu anaknya karena di suaminya gitu, atau di mantan suaminya. Ada lagi kemarin udah hak asuh udah di tangan istri, tapi suaminya yang ngebawa gitu kan, nggak bisa ketemu. Nah ini justru kebalikan nih. Sinyo, hak asuh ada di tangan ibunya pasti kan? Iya. Karena anak di bawah 12 tahun udah pasti hak asuh ada di tangan ibunya. Kecuali ibunya mengalami gangguan jiwa, tidak mampu secara ekonomi, pernah melakukan asusila dan perbuatan-perbuatan yang bejat lah ya. Tapi ini di tangan ibunya. Dan ibunya. Tapi kamu tidak bisa ketemu? Nggak bisa ketemu. Sudah 8 bulan. Iya, padahal seorang anak tuh berhak ketemu dengan bapaknya. Walaupun hak asuh di tangan ibu sekalipun. Iya kan? Nah, gimana ceritanya? Awalnya gimana coba? Singkat ceritanya nih. Awal nggak bisa ketemu. Iya. Awal nggak bisa ketemu adalah tanggal 13 Desember 2022 kemarin. Anak saya, Glenn, siang saya datang ke rumah di mana tempat Glenn tinggal. Siang itu seperti biasa ritualnya adalah saya panggil Glenn, saya cuma panggil Glenn, dia datang, pelukan, tanya kabarnya, gimana lesnya, karena dia tinggal TK. Karena dia tidak disekolahkan TK. Dia hanya pemantapan mau masuk SD waktu itu. Di rumah. Tidak sekolah TK? Enggak sekolah Kenapa? TK. Enggak sekolah TK karena nggak tahu kenapa ya. Soalnya pada saat itu saya menawarkan untuk menyekolahkan Glenn. Ini sekolah di sini bagus sekolahnya, dekat rumah. Dia menolak. Nolaknya bukan dalam artian gue nggak mau. Oh, ini ada diskriminasi juga dong. Berarti anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik dong. Tapi WhatsApp saya nggak direspon. Dan itu saya jelaskan. Kalau memang waktu itu belum ditutup ya, belum Aksesnya belum ditutup. Ya. Aksesnya belum ditutup. Kalau emang lo mau sekolahin Glenn, di sekolahin di sini, lo nggak mau ketemu gue nggak apa-apa. Nanti biayanya lo yang biayain. Ya, nanti formulir gue yang bayar ke gurunya langsung gitu loh, TK dekat rumah. Ya dari situ. Setelah itu balik lagi ke tanggal 13 itu, aku tanya waktu itu, Glenn gimana hari ini?
aku belajar ini, aku belajar ini, aku belajar ini, jelasin. Habis itu bermain, dia bilang itu bermain sama gurunya. Jadi Glenn itu yang datang ke rumah gurunya, karena kan cuma pemantapan. Jadi bukan sekolah informal nih? Bukan. Bukan sekolah formal ya? Iya bukan, Iya. bukan sekolah formal. Jadi cuma ada 2-3 orang di situ, Iya. guru yang ngajar. Nah kemudian Glenn bilang kalau hari ini aku les terakhir Pak. Hari ini aku les terakhir, jadi aku nggak les lagi. Oh gitu, ya udah aku mau pergi Pak sama mama sama om. Kemana? Om? Omnya dia? Bukan, om itu adalah suami sirihnya. Oh, mantan. oke. Kemudian kemana? Itu ke rumah temannya mama. Nah sebelum proses Glenn berangkat itu, Glenn bilang, Papa, aku pernah ditendang sama om. Ditendang mana? Iya ditendang. Aku sampai jatuh ke kasur, terus kepalaku kejedot. Masa sih? Yang bener kamu? Aku bilang gitu kan. Yang bener Pak. Itu kemarin aku ditendang, dia bilang gitu. Kata Glenn. Iya, cuman aku sendiri masih positif thinking gitu, nggak mungkin lah masa orang sebesar itu ngelawan anak kecil gitu kan, ngelawan umur anak 5 tahun. Dan masa sih dia bohong? Karena semuanya Glenn cerita. Setiap ketemu tuh Glenn pasti cerita apapun yang dia rasain, dia pasti cerita gitu loh. Papa aku gini, dia pasti cerita. Terus ya udah nanti papa tegur ya om ya. Nggak lama, tegur? Iya, dia keluar, mereka berdua. Dia keluar. Memang pada saat itu Glenn ngomong gitu nggak sempat kerekam karena kejadiannya begitu cepat gitu, nggak begitu cepat. Datang mereka berdua, saya datengin, mereka mau naik motor, datengin nih, bro, kalau lo bercanda sama anak gue, nggak usah lah main acara tendangan. Glenn cerita semuanya ke gue. Siapa yang tanya aja anaknya. Di video itu kan sempat tak rekam adalah Glenn tuh gimana sih, panik, kerasa tertekan, mamanya pun bilang gitu, enggak, kamu enggak. Kok diintimidasi gitu loh. Yang tadinya semua cerita, belum ada mereka Glenn cerita, aku tendang gini. Pada saat ditanya itu Glenn nggak mau ngaku. Glenn nggak mau, diem aja dia. Enggak, akhirnya dia pergi naik motor, dengan diboncengin sama mamanya Glenn, diboncengin. Ya udah, dari semenjak itu nggak bisa ketemu Glenn. Nggak bisa ketemu Glenn lagi. Tapi alhamdulillah puji Tuhannya adalah dapat informasi Glenn ada di mana, ngapain. Dapat dari mana? Dapat dari teman-temannya dia. Jadi teman-temannya mamanya Glenn, teman-temanku juga. Iya. Ngabarin, Glenn di sini, Glenn di sini. Jadi dia abis dari kejadian tersebut 2 hari kemudian dia ke dusun Kerandon. Ngapain? Di dusun Kerandon itu liburan. Karena waktu itu Desember kan, sempat pergi sampai ke Bali. Jadi mereka tahun baru di Bali. Setelah tahun baru kembali di Bali, pulang sempat transit di Museum Malang itu, aku dapat foto-fotonya dari teman-temannya dia juga yang ngirimin. Glenn di sini yuk, Glenn di sini. Jadi aku juga sempat cari ke Klender, karena Klender kan rumah opanya. Sempat cari-cari traktir di pagar, nanya Bu RT. Nanya Bu RT, Bu, anak saya kesini ngeliat nggak anak saya di Klender? Karena di rumah Depok itu lah rumahnya papanya juga, tapi cuma ditinggalin sama adiknya, sama dia. Gitu. Nah semenjak itu, wah Glenn udah balik, tak cari ke Klender dan Depok, ada, di dalam ada. Saya teriak-teriak, Glenn Alvaro, papa di luar. Karena sebelum akunya terkena seperti itu kan harus cari informasi dulu. Tanya dulu, izin ke Pak RT gitu loh. Jangan sampai kejadian kemarin terulang. Izin ke Pak RT, saya mau ke rumah Glenn. Yang rumahnya di bawah sana. Oh yaudah silakan mas. Tanya ke tetangganya, ngeliat Glenn atau tidak gitu. Ngeliat Glenn atau tidak. Ada di dalam tapi nggak keluar. Seharian tuh nggak keluar. Akhirnya bener, tak intip dari jendela, dari kejauhan tuh ada di dalam. Tapi Glenn, papa di luar, ayo main yuk. Tapi nggak dibukain. Sampai rumah dia kan tanpa pagar ya. Teriak-teriak di depan, teriak-teriak ke belakang, muter sampai ke belakang. Itu tetap nggak dibukain. Satu ketika, beberapa hari kemudian, ngintip dari belakang nih, jendela belakang. Dengar suara Glenn. Mamanya bilang, Glenn cepet makan dulu, makannya jangan di mood gitu loh. Dia sambil main handphone waktu itu mungkin. Tak panggil, Glenn, papa di luar ya. Ayo main sama papa tunggu. Iya pak,
Glenn sempat jawab gitu, iya Pak. Tapi aku juga dengar, Iya. Iya. gitu. Udah dari situ nggak ketemu sampai sekarang. Iya. Iya. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Kontak WhatsApp nggak bisa, semuanya diblok gitu. Oke. Menurut kamu kenapa? Menurutku sakit hati mungkin karena Yang ditegur nendang itu. Iya. Oke, kita kasih dulu nih. Ada beberapa yang kamu posting ya. Iya. Begini kalau aku ketemu papa hanya di balik pagar karena nggak dibukain sama mama. Sekarang sudah 7 bulan aku nggak ketemu papa gitu. Ini Instagram lo berarti ya? Iya. Oke, aku sudah nggak bisa lagi sekolah minggu di gereja kayak dulu. Ketemu papa aja aku dilarang. Ini kata dia Iya. ke kamu. Iya. Glenn diajak papamu tuh lomba 17-an, papa kamu nggak mau kuasain kamu, cuma mau peluk cium hangat tuh kata kamu ya. Oh, itu kata teman-teman di medsos. Oke. Oke, anak-anak kami belum sepenuhnya merdeka, Pak, Bu, dan Pak Menteri. Oke. Sekarang ini berbeda nih, biasanya ibu yang nggak bisa ketemu anaknya, ini sekarang bapak yang nggak bisa ketemu anaknya. Sekarang gini sih, yang kamu inginkan apa? Kamu juga bukan mau mengambil anak itu kan? Enggak. Kan hak asuh tetap ada di tangan ibunya kan? Cuma mau Oke. ketemu. Mau ketemu. Ya berhak lah, berhak sebagai bapaknya berhak. Cuma Seorang ketemu, ibu tidak Mas. berhak walaupun dia memiliki hak asuh, tidak berhak untuk menghambat, menutup akses dia ketemu orang tua kandungnya. Itu diskriminasi berat itu. Dan itu juga menghambat tumbuh kembang anak karena anak tuh berhak tahu siapa papa dan mama kandungnya. Ini yang orang-orang rata-rata banyak kurang pengetahuan dan kurang pendidikan ya soal kayak begini nih. Iya. Cuma mau ketemu dan Iya. setiap bulan tuh masih ditransfer uang jajan buat Glenn. Jadi uangnya diterima tapi hak saya nggak dipenuhin buat ketemu. Iya. Dan usaha apa lagi yang sudah kamu lakukan? Usaha apa lagi? Sudah kemana-mana sih. Awal-awal nggak bisa ketemu kan. Jadi pada saat berpisah itu setelah ingkrah nggak bisa ketemu tuh, nggak bisa ketemu. Nah setelah nggak bisa ketemu itu ke KPAI. Ke KPAI saya lapor, saya nggak bisa ketemu, akses tutup. Benernya hanya 2 bulan. Benernya hanya 2 bulan itu video call. Jadi video call tapi nggak bisa ketemu fisik. Setelah benernya 2 bulan, ditutup lagi aksesnya di WhatsApp. Ngadu ke KPI lagi ya? Ngadu. Hasilnya? Hasilnya disuruh pulang. Kenapa? Pulang aja mas, percuma kayak begini. Terus buat apa ada KPI? Nggak tahu mas, saya disuruh pulang. Bubar aja kalau misalnya Saya suruh disuruh pulang, bener gak sih? Bener mas, saya suruh pulang. Suruh pulang? Suruh pulang. Percuma mas, saya panggil lagi, nanti bakal kambuh Gak lagi. bisa begitu, KPI nggak bisa ngomong begitu dong. Dia harus berusaha dong, iya kan? Saya mengantongi 3 surat terminasi, surat penghentian kasus. Setelah itu saya lapor ke UPT, PPA di Pemkot Depok. Iya. Datang, setiap mediasi pasti datang. Datang, ibunya datang nih. Datang. Terus? Tapi pada saat ada jadwal ketemu, Glenn harus diperiksa oleh tim psikolognya UPT Pemkot Depok. Ditolak. Ditolak. Menurut saya itu nggak penting kata dia gitu. Saya nggak penting. Nah, saya laporan bulan Mei diberhentikan kasus saya diterminasi oleh UPT PPA Kota Depok di bulan Desember. Berhenti jadi kasusnya. Diberhentiin kasusnya. Kan saya bingung harus kemana lagi gitu loh. Terus banyak teman-teman bilang, coba ke Komnas Anak. Lapor ke Komnas Anak. Datang mas, datang. Beliau datang, sama 1-2 kali datang untuk klarifikasi. Ada lagi jadwal untuk interview Glenn. Bagaimana nanti kisah Glenn? Bener juga, nggak hadir juga, ditolak sama dia. Terus Komnas Anak juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal Kemen PPA? sorry mas, pada saat di UPT, padahal waktu itu saya bilang ya, kalau memang ibu tidak bisa mengundang soalnya, karena bukan pemanggilan sih sebenarnya, menawarkan. Sekarang gini, ditawarkan, mamanya Glenn bersedia atau tidak untuk Glenn diperiksa, ya jelas ditolak. Jadi harusnya bukan menawarkan ya, udah manggil aja anaknya ya. Iya, panggil aja mamanya, saudara siapa lah itu mamanya sama si Arab membawa anaknya gitu loh. Tapi kan ini menawarkan, saya sangat menyayangkan itu. Kenapa proses pemanggilan tersebut, ya udah kayak pemanggilan di polisi gitu loh. Panggil, jangan menawarkan. Penawaran pasti ditolak. Orang dia tahu anaknya nggak bisa ketemu gitu. Nah,
Udah dari situ ya udah. Ya Mas, karena kita bukan penegak hukum. Terus berapa ada dong waktu itu? Saya sempat bilang gitu. Apa katanya? Bu, mohon izin ya Bu, Ibu kan orang dinas, Ibu berhak memanggil. Kalau emang Ibu terbentur sama anggaran, saya bantu Ibu visit. Nanti saya sewain mobil, saya bilang gitu. Apa katanya? Saya nggak bisa Mas. Kita di sini cuma mengedukasi, kita tidak bisa memaksa. Kalau mengedukasi gue juga bisa kok. Tayangan gue bisa mengedukasi. Nggak perlu ada komnas-komnasan kalau gue sih. Tapi kan gue tidak punya wewenang untuk, iya kan? Iya Mas. Bener nggak sih? Bener. Kalau misalnya nggak bisa, coba kasih kesempatan gue deh, pemerintah kasih gue jadi ketua Komnas Anak gitu ya. Atau Menteri Kemen PPA gitu ya. Nanti gue tunjukin gimana yang benar gitu. Iya. Kan bisa harusnya kan? Seharusnya bisa Bang. Iya kan, bener nggak sih? Kan sampai saya Tapi kalau gue di sini punya TV cuma bisa mengedukasi doang gitu kan. Mas, Sama bersurat ke kanan ke kiri gitu. saya sempat bilang ke mereka, sempat ke KPAI dan ke Komnas dan ke yang lain lah. Iya. Bilang langsung dan bilang di Instagramnya mereka. Kenapa harus nunggu viral dulu dan harus nunggu anak pejabat, selebgram baru mereka gerak sih? Kita ini yang orang-orang biasa, yang rakyat jelata dianggap apa sih? Iya, iya. Coba deh, saya sampai kasih contoh kasus waktu Mario Dandi, yang lain, anak-anak yang lain, mereka berebutan untuk eksekusi. Ngerti saya. Nah sekarang kenapa lu datang ke tempat gue? Ya karena saya mau datang ke siapa lagi. Satu, saya udah bingung datang ke siapa. Saya datang ke sini, di sini kan menerima semua kalangan, nggak artis, nggak orang biasa, nggak siapapun menerima kedatangan saya gitu. Iya pasti, oke, gini aja Mas, jangan berhenti berjuang. Saya coba telepon nanti ke beberapa pihak yang terkait. Saya coba nanti telepon juga ke Cornelia Agatha. Dia di Komnas. Dia ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta ya. Coba nanti saya telepon ke dia. Kita coba urusin, ya kan. Dan juga mungkin buat ibunya Glenn Alvaro, apapun masalah kamu dengan mantan suami kamu, ya, atau apapun masalah apapun di dalam rumah tangga kamu, ya, jangan juga tutup akses anak kandung kamu untuk ketemu bapaknya, karena ini adalah melanggar ini diskriminasi nih terhadap anak, terhadap bapaknya, ada undang-undangnya, ya. Jadi jangan tutup masalah apapun antara kalian, anak tetap tahu dan harus tumbuh kembang bersama orang tuanya, kedua orang tuanya, orang tua kandungnya. Jangan sampai menghambat tumbuh kembang anak cuma karena keegoisan kamu juga. Kamu juga begitu kan? Saya bukan bicara bapak dan ibu saja, dua-duanya. Jangan keegoisan orang tua tuh bisa jadi apa ya? Imbasnya korbannya ke anak. Karena dari kemarin kasus yang kita tanganin ini, kamu pertama laki-laki nih, biasanya perempuan yang kita belain gitu kan. Tapi itulah, saya kan fair gitu kan. Ya. Tidak semua laki-laki juga jadi pelaku gitu ya. Jadi korban juga ada gitu ya. Tapi tetaplah berjuang ini. Dan kamu segimana cinta kamu terhadap Glenn Alvaro ini? Sayang banget Mas. Sayang banget. Mau ketemu, coba mau ketemu aja. Saya nggak minta hak asuh. Glenn harus sama saya 100% enggak. Sekarang sekolah di mana dia? Info terakhir setelah dia, oh ya, waktu itu dia sempat melarikan diri. Maksudnya Glenn tuh sempat dibawa kabur ke daerah dusun Krandon itu, dusun desa Koripan itu. Iya, jadi dia di sana hanya 3 bulan, baru sekolah 2 minggu, lalu dipindahin ke Depok lagi. Sekolahnya infonya di Bakti Jaya 01, SDN Bakti Jaya 01. Gitu. Ya kemarin saya coba komen di UPT PPA-nya. Nggak bisa dikomenin. Ditutup komennya. Ditutup. Saya minta tolong dong bantuannya. Gitu loh. Dengan aparat setempat gitu. Saya coba deh di mediasi, tolong saya supaya bisa ketemu aja. Dia udah 1 minggu sama mamahnya. 8 bulan sama mamahnya. Saya cuma bisa ketemu, bisa bercanda gitu loh, bisa ketemu. Gimana sih seorang ayah kayak Mas Oya punya seorang anak gitu loh. Mau ketemu, mau bercanda, mau cerita gitu loh. Mau cerita, saya sampai datang ke kelurahan, Mas. Karena di kelurahan nggak tahunya ada namanya Satgas KDRT. Itu ada Babinsa, ada Bimas, ada kelurahan. Saya
coba datang mereka, cuman mereka belum dapat jadwalnya. Oke. Atau lo merasa mungkin ada salah apa sih mungkin yang membuat akhirnya tutup, akses kamu ditutup? Walaupun itu tidak bukan jadi alasan juga, nggak bisa jadi alasan ya. Cuman kamu introspeksi, kita harus fair nih. Mungkin kenapa lo yang nggak Ya, lo omongin di sini nih gitu? Kalau saya sempat ke belakang ya, melihat ke belakang adalah dia sempat juga update status di medsosnya. Saya juga update status di medsosnya. Bukan saya cari tahu, saya kepo, enggak. Ada orang yang ngasih tahu ke saya, teman-temannya dia juga ngasih tahu. Mamanya Glenn bikin status ini, dia sakit hati. Utangnya ditagih. Utangnya ditagih. Utang ke siapa, yang nagih siapa? Utangnya ke keluarga saya. Jadi pada saat sebelum ingkrah di pengadilan kan masih bisa ketemu. Glenn sama saya seminggu, Glenn sama dia. Oh, sempat tadinya baik-baik saja. Baik-baik aja mas, semua baik-baik aja. Nah setelah ingkrah berarti kan urusan saya sama dia sudah selesai. Sudah selesai, tidak ada urusan lagi sama dia. Dan nggak taunya baru setelah ingkrah itu semua terbongkar gitu loh. Apa terbongkarnya? Itu masalah utang. Utangnya dari siapa? Dia utang sama mama saya, almarhum mama saya, utang emas. Jadi memang waktu itu dia mau buka usaha, emasnya itu dijanjikan ingin digadai. Saya tahu kalau itu digadai, mau tahu digadai, dan nggak tahu dijual sama dia. Utang sama tante saya juga, koin emas, anting, sama adik saya uang tunai. Urusan saya sudah selesai, urusan mereka belum selesai nih. Keluarga saya nagih ke rumahnya di Klender. Waktu itu Glenn sama saya di Depok, masih nginep sama saya. Mereka nagih dan nggak taunya kata papanya, oke gue bayar utang anak gue, tapi Glenn bawa sini. Saya ditelepon, yuk lu kesini bawa Glenn. Ini nggak selesai kalau Glenn nggak dibawa. Ternyata malam itu dibayar. Total 17 juta sekian lah. Dibayar bukan sama mamanya Glenn ya, tapi sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Saya dibilang kawin argo lah, saya dibilang nikah argo bla bla segala macam. Padahal urusan. Jadi ternyata skemanya adalah mamanya Glenn pinjam uang ke mereka ini yang tadi saya sebutin, almarhum mama saya, tante saya, sama adik saya, dengan skema seperti ini. Aku pinjam uang ya, tapi jangan bilang-bilang sama kamu gitu, karena dia tahu saya kalau emang nggak punya, nggak mampu ya udah gitu loh, nggak usah maksain. Dari situ saya bawa Glenn-nya, bener dibayar. Memang terjadi perdebatan dulu di situ, dibayar 17 juta, ditransfer. Kita bikin surat pernyataan juga, tanda tangan, ada materainya. Setelah itu saya nggak bisa ketemu Glenn. Oh, itu awalnya ya? Awalnya, jadi kayak dia sakit hati. Utangnya ditagih. Itu aja kira-kira menurut kamu? Enggak, kamu selingkuh gitu enggak? Enggak, justru dia yang selingkuh. Maksudnya? Memang sih, di pengadilan saya sempat mengutarakan dia selingkuh. Cuman kan saya mendalilkan, kamu harus membuktikan. Iya. Di situ saya tidak bisa buktikan karena tidak ada chat, video, foto, itu tidak ada. Cuman dia pernah ada main sama bos IO. Ini pernah Kata ada. kamu? Enggak. Jadi memang dia di dunia IO saya nyemplungin gitu loh. Di wedding. Di dunia IO saya wedding. Nah, keluarganya cerita waktu itu pada saat saya masih baik-baik aja. Ya sekarang mamanya Glenn kerja di IO. Dia bagian menggaji sejumlah karyawannya gitu kan. Oh ternyata Glenn di rumah mau dijemput. Yuk, Glenn mau gue jemput. Oh ya udah, cuman kok feeling saya nggak enak gitu ya. Saya pulang kerja cepet-cepet naik. Pulang kerja cepet-cepet mau pulang. Saya koordinasi sama tante saya. Tante, di depan ya, di gang aja. Saya biar pulang ke rumah. Sampai rumah, bener Glenn pamit sama almarhum mama saya. Mau saya antar di depan gang. Dia jawab, nggak usah, gue bisa sendiri. Loh, emang kenapa? Gue cuma mau antar ke depan kok. Dan yang ternyata bener. Saya antar ke depan, udah ada mobil yang nunggu di situ. Saya pikir Grab dong. Aku pikir Grab. Oh ternyata ini yang dibilang orang WO-nya, bos WO-nya. Glenn sempat mention waktu itu, waktu saya ajak jalan-jalan.
aku naik mobil sama om siapa, tapi dia nggak kenal namanya om siapa. Ini bukan om yang tadi pertama diceritain, bukan kan? Beda kan? Bukan. Iya. Ini bos WO itu. Nah, saya Tapi bisa kan karyawan dengan anak gua bisa juga temenan, bisa kan? bisa, cuman saya tanya waktu itu. Iya. Saya tanya ke laki-laki itu, bro, udah berapa lama sama istri gue jalan? Itu lagi proses pengadilan. Enggak, gue cuma temen, dia bilang gitu. Terus dia bilang, tenang bro, gue juga sama, gue ditinggal sama istri gue. Nah terus maksudnya, lu ditinggal sama istri lu ambil istri gue? Gitu, terus ya udah. Terus saya sempat bilang, oh, saya bilang sama mamanya Glenn, papa nggak tahu nih kelakuanmu kayak begini. Bilangin, bokap gue udah tahu. Udah cabut, ngadain orang gila. Saya digituin. Nah Glenn dibawa sama mereka, entah kemana. Sempet kejadian kayak begitu. Ya ternyata itu laki-lakinya. Tapi sekarang dia nikah bukan sama dia kan? Bukan. Bukan ya. Dia nikah sama, jadi teman kakak kelasnya. CLBK lah, cinta lama belum kelar. Iya. Tuh, jadi pas pada saat saya ingkrah, sorenya mereka bukan mengadakan ya, menjalankan pernikahan siri itu. Oh langsung. Langsung. Oh, tahu dari mana? Buktinya ada nggak? Ada. Temennya, lagi-lagi temennya mereka yang ngasih Apa tahu. buktinya? Foto. Hari itu juga? Iya. Foto, kan mereka pegang kertas. Kan si mamanya Glenn kan non-muslim. Kok nikah siri gitu kan. Saya juga concern terhadap nih Glenn nanti sekolah agamanya apa. Gitu. Oke. Sampai sekarang saya nggak tahu. Makanya nggak tahu. Ya Glenn keadaannya gimana nggak tahu. Oke. Sekarang kamu mau ngomong apa deh sama Glenn dan mantan istri kamu? Glenn. Gue cuma mau ketemu Glenn. Gue nggak minta hak asuh dari lo. Gue cuma mau ketemu, bisa ngajak main. Ya syukur-syukur lo ngizinin gue bisa ngajak main, jalan-jalan, keluar. Ya bisa nginep lah, gue berharap bisa nginep sama Glenn. Bisa quality time sama Glenn gitu loh. Karena 8 bulan bukan waktu yang sebentar. Karena selama ini cuma ketemu 1 jam itu pun nggak genap. Pada saat lo panggil Glenn, pada saat gue ketemu lo panggil Glenn itu panik. Aku dipanggil mama, Pak. Segitu takutnya dia sama lo. Oke. Buat Glenn? Glenn, apapun keadaannya Glenn, Papa harap Glenn baik-baik aja di sana. Papa kangen sama Glenn, mau peluk, mau jalan sama Glenn. Ya mau ajak main Glenn lagi, mau jalan-jalan pakai naik motor apa yang Glenn suka. Karena dia suka banget otomotif. Mau jalan sama Glenn, pokoknya mau peluk Glenn lah. Oke. Ya udah, coba siapa tahu ada titik terang atau mungkin kesadaran langsung dari mamanya Glenn ya untuk ketemu, nggak perlu ribut-ribut gitu kan ya. Ya, ketemu kan ini bapaknya tetap perlu ketemu anak kandungnya juga berhak untuk ketemu bapaknya. Ya. Dan tahu bapaknya bukan mau mengambil merebut anaknya untuk mengasuh anaknya, bukan kok. Merawat sama-sama. Ya kan? Pikirkan bagaimana tumbuh kembang anak ke depan, mental anak ke depan, psikologi anak ke depan, ya, dengan cara ya berpikir bijak. Anak tuh harus tahu dan tumbuh berkembang bersama kedua orang tua kandungnya. Walaupun hak asuh ada di tangan salah satunya. Ini pelajaran buat semua. Dan saya juga tidak lelah-lelahnya untuk membantu orang-orang yang memiliki kasus-kasus yang serupa seperti ini. Pengennya sih cara yang kekeluargaan aja. Nggak usah lewat jalur hukum. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai